Kalau untuk Nah, Arabica, gimana tuh? karena dia tipe tanaman yang menyerbuk sendiri, Pak. Oke. Untuk perbanyakan secara massal itu kita lakukan di sini dengan biji. Ini, langkah selanjutnya adalah kita hilangkan lendirnya dulu. Oke. Karena kalau untuk benih, Ya. kandungan lendir ini mengandung gula, menyebabkan serangan jamur. Yang robusta, Ya. karena dia tipe penyerbukannya silang, Pak. Oke, silang ya. Untuk menjaga tadi kestabilan genetiknya supaya sifatnya sama dengan induknya, itu kita menggunakan bagian vegetatifnya. Dari satu batang entres seperti ini biasanya terdiri dari kurang lebih 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Ada dua sisi, kanan kiri, celupkan ke ZPT, zat pengatur tumbuh. Apa saja tuh ZPT? Kalau yang alami mungkin bisa kita dapatkan dari bawang merah, Pak. Nah, itu kita blender, kemudian bisa juga menggunakan air kelapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya masih di lokasi BRMP Tri Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat. Masih tentang komoditi yang saya kira ini beberapa episode ini bicara tentang kopi, dan saat ini saya akan bicara ataupun diskusi dengan sahabat saya terkait perbenihan dari tanaman kopi ini. Seperti apa kita mendapatkan benih yang berkualitas dan bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan juga benih dari beberapa jenis dan varietas kopi ini dengan baik. Nah, bersama saya ini sahabat saya di BRMP Tri, Mas Firdaus. Ya, Bapak. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Siap, Saya bertamu di atas sini kesempatannya. untuk mendapatkan banyak hal terkait kopi ini, tapi lebih ke perbenihannya. Betul. Kita sudah bicara tentang pemuliaannya, sudah bicara tentang budidaya dan pengendalian organisme pengganggu. Ya, tumbuhan, tanaman. Nah, ini untuk benih. Ya. Saya kira ini benih menjadi kunci. Betul. Ya. Kunci untuk bisa mengembangkan komoditi ini dengan baik. Betul, Pak. Ya, kuncinya kalau salah di benihnya, ini berakibat fatal ke depan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maksimal. Nah, kita mulai dulu ini, Mas Firdaus, kaitannya dengan saya merefresh dulu jenis kopi yang ada di depan kita ini. Iya. Ya, apa saja ini jenis kopinya? Jadi kalau untuk jenis kopi yang ada di Indonesia, Pak, yang menyebar di Indonesia secara umum itu ada 3 jenisnya. 3 jenis ya. Yang pertama ada kopi Arabica. Nah, contoh buahnya ya, Arabica yang mana? Buahnya ini. Kalau untuk ukuran buah sebenarnya secara umum itu kurang lebih tidak ada kecil-kecil ya perbedaan ya antara Arabica dan Robusta seperti itu. Nah, kemudian warnanya sama. Ketika matang juga itu sebagian besar memang ini warnanya cherry ya, atau apa ini? Merah, betul. Ya, ketika panen itu sebaiknya memang untuk benih maupun untuk produksi itu dipanen ketika merah cherry. Nah, ini kondisi terbaik untuk nanti dilakukan untuk proses selanjutnya. Itu yang Arabica. Ya. Robustanya yang mana nih? Arabica untuk robustanya yang ini, Pak. Lebih cerah itu tadi bukan ya? Sebenarnya hampir sama aja. Hampir sama, tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ketika matang juga masih sama, merah cherry. Merah cherry yang dipanen ya. Betul. Kemudian ada juga yang kopi Liberica atau kopi Liberoid. Nah, kopi Liberica ini ukurannya memang lebih besar. Lebih besar ya. Tapi ada spesies dari si Liberica ini yang ukuran daunnya sama tapi buahnya itu lebih kecil. Nah, itu namanya Excelsa. Namanya bagus sekali. Excelsa. Kalau untuk cita rasa juga kurang lebih sama. Asam dan pahitnya ini balance. Kalau untuk tadi yang Arabica itu lebih ke asam. Kalau yang Robusta itu lebih ke pahit seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk Liberica untuk sebagian orang masih awam, jadi kurang familiar. Tapi ini merupakan salah satu kopi yang berkembang di Indonesia juga, Pak. Yang paling banyak dikembangkan ini? Yang paling banyak dikembangkan itu antara ketiga jenis tadi itu yang Robusta, Pak. Karena memang kalau kita lihat dari sisi geografis Indonesia itu
dataran tingginya lebih sedikit. Kemudian yang paling banyak memang dataran menengah ke bawah. Dan itu Robusta yang paling cocok. Betul. Kemudian konsumsi preferensi masyarakat Indonesia itu lebih menyukai kopi yang cita rasanya pahit. Kalau yang asam-asam kurang suka. Itu yang dimiliki oleh si Arabica. Jadi ini semua dikembangkan. Nah, kalau untuk yang Liberica ini lahannya seperti apa? Kalau untuk Liberica itu memang sebagian besar ditanam di lahan marginal, seperti lahan pasang surut air laut, lahan gambut, seperti itu. Jadi bisa juga sebagai salah satu tanaman konservasi, Pak. Oh, menarik ya. Nah, yang pasti kalau mau mendapatkan buah seperti ini kita mulai tadi dengan benih yang benar. Nah, ini kita akan mulai nih cerita tentang benih. Ini terkait perbanyakan. Ya, bahwa kita tahu untuk mulai itu dengan seperti yang di belakang kita ini ya. Ini adalah show window-nya BRMP3. Ada benih-benih yang siap tanam ini ya. Siap tanam. Ada yang Robusta. Kemudian mulai ini adalah Arabica. Di belakangnya ada sedikit Liberica, Pak. Lengkap ya di sini ya. Untuk mendapatkan seperti ini kita akan mulai dulu ini perbanyakannya untuk yang Arabica. Kalau untuk Arabica, karena dia tipe tanaman yang menyerbuk sendiri, Pak. Untuk perbanyakan secara massal itu kita lakukan di sini dengan biji. Dengan biji, kemudian tadi ya kita pilih buah-buah yang matang. Kemudian juga untuk benih yang diambil itu berasal dari kebun yang sudah ditetapkan. Jadi sudah tersertifikasi, mutunya kita jaga dengan baik. Kemudian nanti kita harapkan hasilnya juga potensinya bagus seperti itu, Pak. Ada tadi yang menarik karena dia menyerbuk sendiri ya. Sehingga ada yang namanya kestabilan genetik bisa terjaga. Tetap. Jadi induk yang kita jadikan sebagai pohon induk kalau diambil tanamannya akan relatif sama dengan induknya. Makanya dia diperbanyak dengan biji. Seperti itu. Kemudian berbeda dengan yang lain gimana tuh? Kalau untuk yang Robusta, karena dia tipe penyerbukannya silang, Pak. Silang ya. Betul. Jadi untuk menjaga tadi kestabilan genetiknya supaya sifatnya sama dengan induknya, itu kita menggunakan bagian vegetatifnya. Perbanyakan vegetatifnya. Betul. Untuk kestabilan genetiknya. Ya, yang satu lagi yang Liberica karena sempat kita lepas juga, jadi sudah ada beberapa varietas yang kita lepas. Liberica Meranti 1 dan 2 itu kita lepas sebagai varietas komposit. Jadi perbanyakannya itu masih menggunakan biji juga, Pak. Biji ya. Menggunakan biji. Dia menyerbuk silang atau sendiri? Menyerbuk silang juga, tapi kita pilih dari PIT yang sudah ditetapkan. Jadi keragaman itulah yang mungkin memperkaya karakternya ya. Menyerbuk silang tapi bisa kita masih menggunakan bijinya. Mungkin kalau kestabilan nanti baru ke perbanyakan secara vegetatif ya ke depan. Nah, dari ada ini karena tadi tersebutkan varietas ya. Yang tadi sudah ada yang dari untuk Liberica dari Meranti berapa tadi? Lim 1 dan Lim 2. Lim 2. Kalau untuk Liberica untuk tahu apa saja di varietas yang ada? Kalau untuk Arabica ya, Pak. Kalau Arabica memang yang terakhir baru kita lepas itu ada Arabica Gayo 3, Pak. Gayo 3, nah itu juga sekarang posisinya memang kita sedang membangun kebun induknya. Posisinya ada di kebun percobaan kita yang ada di Cianjur, Cipanas, Gunung Putri di area pendakian Gunung Gede Pangrango, Pak. Di atas 1000 mdpl. Semakin tinggi dia semakin bagus karena memang kalau untuk kopi Arabica sendiri itu memang rentan terhadap serangan karat daun. Nah, serangannya itu akan berkurang ketika dia di dataran tinggi. Dingin berarti ya? Betul. Suhunya relatif lebih rendah. Nah, varietas tadi yang dilepas itu salah satu atau ada berapa yang lain lagi? Kalau untuk yang dilepas ada banyak sebenarnya, ada Usda, ada Sigara Rutang dan lain-lain, tapi yang kita lepas terakhir kemarin Gayo 3, Pak. Gayo 3 ya. Kemudian untuk yang Robusta. Apa itu varietasnya? Kalau untuk Robusta yang kita punya di Pakuan ini, Pak, itu kita punya seri BP dan SA. Apa itu? Itu klon dari Robusta, Pak. Nah, tapi memang
Untuk kedua klon tersebut itu yang melepas puslit koka. Kita di sini ada kurang lebih 10 jenis antara seri BP dan SA. Tapi kalau untuk yang kita lepas itu kita ada beberapa seperti kopi Corolla 1, 2, 3, 4, Kobura. Nah itu juga kita melepasnya seperti itu. Jadi sudah banyak pilihan. Sudah banyak pilihan. Sudah banyak pilihan. Tinggal sekarang mau mengembangkan yang mana untuk tujuan mendapatkan hasil seperti apa ya, tadi terkait kualitas dan permintaan pasar tentunya. Nah sekarang teknis perbanyakannya kita bisa praktek di sini ya. Kita bisa praktek seperti apa untuk memulai dari Arabica dulu ini. Seperti apa ini perbanyakan sesuai dengan tadi? Kalau untuk Arabica, nah ini mungkin saya praktekkan saja Pak ya. Nah ini di sini ada cherry yang merah. Karena diperbanyak dari biji, nah itu setelah kita panen, mungkin selanjutnya kita sortasi dulu. Jadi kita pisahkan yang mana yang kurang bagus. Kriterianya seperti apa? Yang kriteria yang baik itu warnanya merah, kemudian tidak terserang hama penyakit. Biasanya kita sortir dengan cara berdasarkan warna dulu. Setelah kita dapatkan cherry merah, baru nanti selanjutnya kita rambang Pak. Ukurannya juga kita pisahkan. Kalau memang yang kecil-kecil kita pisahkan. Kemudian nanti kita rambang. Nah itu proses perambangan ini disortir ya? Ya, direndam air Pak. Rendam air. Kita rendam air, nanti kita manfaatkan gaya apung. Kalau misalnya memang ada benih-benih yang terserang atau buah-buah yang terserang penyakit, biasanya akan mengambang. Nah itu kita pisahkan. Kemudian nanti setelah itu baru kita kupas. Kita kupas. Nah ini coba kita kupas. Buahnya ya. Kita kupas. Kalau untuk pengupasan itu biasanya kita menggunakan mesin pulper supaya lebih cepat. Ada alatnya ya? Ada alatnya. Nah, alatnya sama untuk produksi kopi juga menggunakan mesin pulper. Nah, setelah kita dapatkan hard skin kopi atau ini kita sebut dengan kopi gabah Pak. Gabah ya, karena masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya. Nah ini langkah selanjutnya adalah kita hilangkan lendirnya dulu. Karena kalau untuk benih, kandungan lendir ini mengandung gula, menyebabkan serangan jamur seperti itu ketika di penyimpanan. Nah ini kita fermentasi, kita rendam kurang lebih 1 malam. Setelah itu nanti baru kita cuci sampai bersih, sampai lendirnya hilang. Nah, setelah itu baru kita jemur sampai nanti kita mendapatkan kadar air. Nah ini kadar air ini menjadi salah satu syarat mutu juga ketika kita melakukan sertifikasi. Karena jangan sampai kadar air di kopi ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk kualitas benih ini. Bukan untuk produksi. Pengolahan. Kalau terlalu rendah takutnya nanti viabilitasnya rendah. Kalau terlalu tinggi ketika disimpan nanti muncul jamur. Nah untuk range-nya itu di sekitar 35-45% kadar airnya. Pada tahap itu, setelah itu sudah masuk ke tahap apa lagi? Setelah dikeringkan, mendapatkan kadar air yang sesuai, nanti kita sortir lagi Pak. Kalau misalnya ada benih-benih yang pecah atau rusak, itu juga kita pisahkan. Kemudian setelah kita mendapatkan benih yang baik, baru nanti kita kemas seperti itu. Jadilah itu benih yang dipasarkan tapi dalam bentuk biji ya? Biji, untuk kopi Arabica. Nah kita masuk sekarang di yang Robusta dengan perbanyakan seperti apa? Karena tadi sudah sempat kita informasikan bahwa si Robusta ini menyerbuk silang Pak. Jadi untuk perbanyakan memang dilakukan secara vegetatif. Nah, vegetatif menggunakan tunas air atau cabang ototropnya. Jadi kalau untuk di kebun kopi mungkin untuk produksi tunas air ini malah dibuang. Tapi ternyata si tunas air ini juga bisa digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman. Menarik itu. Jadi kopi itu memang ada teknisnya dipangkas, dibuang tunas air karena nanti bisa mengurangi fotosintas sehingga nanti hasilnya kurang bagus. Ya ambil justru dijadikan benih melalui stek ya jadinya. Nah seperti apa itu? Nah kalau untuk yang kita lakukan di sini memang perbanyakan kopi Robusta dilakukan menggunakan metode stek berakar Pak. Jadi tunas airnya
Nah, ini tunas airnya sebenarnya sudah kita tunas air itu yang lurus ke atas. Yang lurus ke atas. Kalau yang ke samping itu yang produksi untuk munculnya bunga dan buah. Itu apa namanya itu? Plagiotrop, tunas plagiotrop. Ini tunas autotropnya. Autotrof ya, ke atas. Ini sudah kita hilangkan daunnya sebagian. Ini namanya kita kupir, Pak. Kupir ya? Ya, kita kupir tujuannya untuk mengurangi respirasi atau penguapan dari tanaman tersebut, sehingga nanti kelembaban dari tanamannya lebih terjaga. Betul. Nah, ini kita ambil entres dari tanaman kopi robustanya, kita pastikan lagi masih warna hijau, karena kalau sudah berubah warna menjadi kecoklatan biasanya nanti lebih sulit untuk tumbuh seperti itu. Berarti ini kita, masih, ya kalau coklatan sudah membentuk kayu ya? Iya. Oke, kalau ini masih relatif lebih lunak ya? Iya, betul. Nanti jaringan-jaringannya lebih mudah pulih lagi untuk menjadi bertumbuh tanaman baru. Betul. Nah, untuk caranya dari satu batang entres seperti ini biasanya terdiri dari kurang lebih 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Kalau misalnya lebih dari itu biasanya yang ke bagian bawahnya itu sudah berubah warna, Pak. Makanya ini itu sudah standar 5 ya? Betul. Kemudian jaringan yang masih lunak di atas itu tidak kita gunakan. Biasanya kita satukan dengan ruas bagian bawahnya. Nah, ini kita contohkan. Untuk caranya. Pertama kita gunting dulu. Nah, kemudian setelah seperti ini, baru pada bagian bawahnya itu kita runcingkan, Pak. Kita runcingkan. Bentuk meruncingkan bagaimana? Miring aja gitu? Ada dua sisi, kanan kiri. Kita buat dua sisi seperti ini supaya nanti memang bidang perakarannya itu lebih banyak, lebih luas. Setelah kita runcingkan kurang lebih seperti huruf V seperti ini, baru nanti bisa kita celupkan ke ZPT, zat pengatur tumbuh. Apa saja itu ZPT-nya? Kalau yang alami mungkin bisa kita dapatkan dari bawang merah, Pak. Nah, itu kita blender. Kemudian bisa juga menggunakan air kelapa. Seperti itu. Kalau memang jauh dari toko pertanian dan harganya mahal, nah itu bisa menggunakan itu. Direndam berapa lama? Kalau untuk yang di pasaran mungkin kita celup saja sekali. Cukup itu. Jadi kita kan karena memang untuk ZPT-nya itu bentuknya bubuk, Pak. Jadi kita larutkan dengan air sampai membentuk pasta. Kemudian nanti kita celupkan. Kalau untuk yang alami seperti bawang merah dan air kelapa mungkin kita bisa rendam kurang lebih 15 menit supaya nanti airnya itu masuk ke dalam, meresap ke dalam, kemudian baru kita semai. Nah, untuk penyemaiannya atau langkah selanjutnya itu biasanya kita semai di bak pasir. Jadi medianya itu kalau bisa yang porositasnya tinggi supaya nanti ketika akarnya muncul itu tidak sulit seperti itu, Pak. Jadi langsung masuk di wadah atau media tanah. Ya, seperti apa medianya itu? Media yang biasa kita gunakan campuran antara pasir dan kompos. Perbandingan kurang lebih 6:1. Agar hasilnya 6 pasirnya, kemudian satunya yang komposnya. Jadi porositas air ya? Iya. Kita masuknya porositas. Kemudian yang paling penting juga setelah kita tanam, itu harus kita sungkup, Pak. Karena kan secara tidak langsung ya, kita lukai ya, Pak ya. Kita lukai bagian-bagiannya. Nah, untuk mengurangi adanya infeksi dari luar, itu kita sungkup dengan plastik. Seperti itu. Nah, penyungkupan juga itu berguna untuk memacu tunas dari tanaman kopi. Ketika suhunya tinggi di dalam sungkup itu, kemudian nanti akan mempercepat munculnya tunas. Seperti itu. Ketinggian sungkupnya itu berapa? Ketinggian sungkupnya kurang lebih 1 meter lah, nggak terlalu tinggi. Yang penting tertutup agar meminimalkan serangan dari hama penyakit. Berapa lama ini mulai terbentuk akar ataupun tunas baru? Kalau untuk tunas mungkin di 2 minggu sudah muncul tunas, jadi tidak terlalu lama. Kemudian kalau untuk perakaran biasanya di 1 bulan sudah mulai tumbuh seperti itu, Pak. Tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau untuk tingkat keberhasilan mungkin itu ditentukan juga oleh SDM-nya ya, Pak. Keterampilan ya? Betul, keterampilan. Kalau memang sudah mahir mungkin bisa di angka 70 atau 80%. Kalau memang masih baru-baru biasanya banyak gagalnya. Berapa lama ini dia sungkup disungkup tadi sampai dikeluarkan dari
Ketika proses penyungkupan itu kurang lebih kita lakukan selama 2-3 bulan sampai dia muncul tunas baru. Kemudian ada perakarannya dan ketika si stek ini sudah memiliki satu akar primer, kemudian 2 pasang daun itu sudah bisa disertifikasi, Pak. Jadi sudah bisa kita pasarkan. Ya, sudah bisa dilaporkan untuk disertifikasi. Ya, betul. Nah, seperti apa contoh ini? Setelah tumbuhnya ya, Pak ya. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah menyiapkan. Jadi seperti ini, Bapak. Ini adalah hasil perbanyakan kopi robusta dari stek berakar yang tadinya hanya satu ruas entres saja bisa kita lihat di sini. Kemudian ini kurang lebih sudah berusia 2 bulan, Pak. Jadi sudah 2 bulan sudah ada akarnya. Kemudian ini sudah bisa dipasarkan, sudah bisa disertifikasi dan dijual, atau ini juga nanti bisa kita pindahkan ke dalam polybag. Seperti itu, kita pindahkan ke dalam polybag. Nanti di dalam polybag mungkin kita rawat kurang lebih 2 bulan lagi. Setelah nanti tingginya bisa mencapai 20 cm, kemudian memiliki kurang lebih 3 pasang daun, itu juga sudah bisa disertifikasi. Nah, kemudian di sini juga ada contohnya, Bapak, boleh kita tampilkan. Nah, ini hasil benih dalam polybagnya. Kalau yang tadi itu disungkup, dia cuma di tanah aja ya? Di tanah aja, di media tanam. Kemudian sini sudah bisa ditanam di lahan. Karena sudah melebihi kriteria yang ditentukan untuk sertifikasi. Berapa tadi saya tunjukkan? Untuk tingginya kurang lebih 20 cm, ini sudah lebih, Bapak. 30-an. Kemudian sudah memiliki 3 pasang daun. 1, 2, 3 ada 4 pasang. Siap. Ini sudah bisa ditanam dan aman ya untuk pertemuan selanjutnya. Betul. Ini sudah siap ditanam di lahan, Bapak. Kemudian itu yang tadi yang bibit jadi yang ini, benih jadi yang Arabica, Pak. Lihat tadi. Betul. Nah, ini yang Arabica. Kalau Arabica tadi setelah kita dapatkan bijinya, Pak. Nah, itu kita semai dulu di media pasir. Kurang lebih 1 bulan. Setelah nanti muncul kepelannya, baru kita pindahkan ke polybag. Nah, di polybag ini nanti kita rawat kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Setelah itu baru kita sertifikasi. Nah, untuk syaratnya memang hampir sama seperti yang robusta tadi. Untuk tinggi kurang lebih minimalnya di 20 cm. Kemudian untuk daunnya itu memiliki 4 pasang daun. Dia 4 ya? Ya, kalau Arabica 4, kalau robusta itu 3. Nah, ini juga sudah melebihi dan kemarin sudah disertifikasi, jadi siap dipasarkan juga, Pak. Nah, kalau untuk robusta dan Arabica itu sebenarnya kita bisa bedakan juga dari daunnya, Pak. Nah, coba. Dari daunnya. Nah, ini kita biar lebih kenal dekat kita angkat dulu ya, Pak ya. Nah, kalau untuk yang Arabica ini di sebelah kanan, itu daunnya memang relatif lebih kecil, Pak. Lebih kecil dan lebih ramping juga ya. Pinggirannya keriting. Pinggiran keriting ya. Nah, kalau yang robusta mengkilat juga tidak? Kalau mengkilatnya bukan? Sama saja. Kalau mengkilatnya sama. Kalau yang robusta itu dia lebih besar, Pak. Lebih besar, terus pinggirannya juga masih keriting. Pasti dia lebih besar ciri khas daunnya ya. Kalau gelombang daunnya ini hampir sama? Hampir sama, karena memang pinggiran daunnya masih bergelombang. Yang berbeda satu lagi itu yang Liberica, Pak. Yang Liberica dia memang agak sedikit berbeda dengan kedua kopi yang lain. Kalau sekilas memang kita lihat seperti daun nangka. Betul. Jadi daunnya lebar, kemudian pinggirannya itu tidak bergelombang. Seperti itu. Nah, ini yang Liberica, ini Arabica. Jadi sebenarnya punya karakter-karakter khusus yang mudah dikenali. Betul. Dari bentuk daun terutama dan ukuran daun. Jadi jangan sampai salah. Ya kan? Penanam yang Liberica ternyata yang terambil adalah Arabica. Jangan salah. Itu berbahaya nanti. Berharap dari buahnya bisa keliru. Rasanya juga berbeda ya, Pak? Rasanya berbeda. Nah, satu lagi nih yang bikin saya penasaran untuk diketahui, bahwa untuk mendapatkan benih yang siap salur seperti ini tentunya melalui proses dan ada aturan-aturannya tadi ya. Nah, lebih detail lagi, contoh untuk penggunaan apakah itu media, kemudian polybag ya, ukurannya seperti apa. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan? Jadi kalau untuk syarat tadi, untuk polybag memang kita mengacu ke Capman, Pak.
Tapman untuk minimalnya itu di 12 kali 10. Oke. Ini tapi yang kita gunakan di sini lebih besar, jadi sudah pasti lolos untuk sertifikasi. Kita minimal gunakan tadi ya? Minimal, syarat minimalnya itu di 12 kali 20. Tapi yang kita gunakan ini 15 kali 25 cm, jadi lebih besar, sehingga nanti nutrisi yang ada di dalam polybagnya itu diharapkan lebih baik, sehingga pertumbuhannya juga lebih bagus. Seperti itu, Pak. Tapi kan karena ini kaitannya juga dengan kemudahan penanganan untuk angkutan. Kalau terlalu besar juga ini akan jadi volume dan berat juga ya. Oke, nah yang lainnya terkait media tanamnya. Kalau untuk media itu campuran antara tanah dan kompos, Pak. Perbandingannya bisa 10:1 atau 6:1. Itu bisa disesuaikan dengan anggaran yang tersedia seperti itu. Untuk semua jenis ini seperti itu ya? Sama. Jadi kita maksimalkan dari penggunaan komposnya itu, supaya nanti memang ada perbaikan unsur hara, kemudian sifat fisik tanah, sehingga nanti pertumbuhan dari tanamannya lebih baik lagi. Oke. Nah sekarang bahwa kalau kita sudah mengelola benih ini sudah semakin luas seperti ini ya, ini kalau penuh sampai di belakang sana, wah ini pasti ada beberapa hal yang menjadi kunci ya, terkait bagaimana pemeliharaannya. Penanganan kalau kita punya screen house ini ya, seperti ini ya. Ya, jadi memang kalau untuk penanganan setelah kita lakukan perbanyakan seperti itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti pemupukan, kemudian penanganan hama penyakit. Nah itu harus disesuaikan dengan kondisi tanamannya lagi. Kalau untuk pemupukan biasanya itu kita lakukan kurang lebih 1 bulan sekali, Pak. Pemupukannya supaya lebih mudah karena jumlahnya cukup banyak di sini. Biasanya itu kita kocor, sistem kocor, tidak butiran. Ya, kita kocor. Jadi kita larutkan. Biasa kita pakai NPK 1616. Kita larutkan. Mungkin takarannya teknisnya ya, Pak ya, di lapang. 1 gelas aqua untuk pupuknya itu kita larutkan dalam 1 ember air, kurang lebih 20 liter. Ember yang ukuran 15 mungkin ya? Iya, 20 liter. Kita aduk sampai larut, baru nanti kita tuangkan setiap polybag itu 1 gelas. Oh, 1 gelas aqua. 1 gelas aqua. Kemudian kalau misalnya nanti memang masih ada tanaman-tanaman yang kerdil gitu ya, itu biasanya kita pisahkan ke belakang, jadi kita kelompokkan supaya nanti penanganannya lebih mudah. Kalau untuk benih-benih yang pertumbuhannya relatif lebih lambat, nanti kita boost lagi, kita tambah lagi pupuknya supaya bisa mengejar untuk tanaman-tanaman yang ada di depan, sehingga nanti ketika disertifikasi itu bisa masuk, Pak, ukurannya. Nah, apa ciri-ciri atau indikator bahwa tanamannya itu kekurangan? Biasanya dari yang paling terlihat itu dari tingginya, Pak, dari tingginya, kemudian dari jumlah daunnya. Kalau memang dia masih kerdil, itu kita pisahkan, kita ambil, kita sortir manual. Memang memakan waktu cukup banyak, tapi itu salah satu cara yang efektif supaya nanti pertumbuhan tanaman itu rata seperti itu. Jadi nanti yang pertumbuhannya normal mungkin pemupukannya 1 bulan sekali, tapi yang relatif lebih kecil tadi itu bisa sebulan 2 kali supaya nanti bisa mengejar pertumbuhan tanaman yang ada di bagian depan seperti itu. Itu salah satu cara. Tidak perlu dengan pemupukan melalui daun, Kak, disemprotkan? Kalau untuk pemupukan daun itu biasanya kita imbangi atau kita lakukan ketika melakukan pengendalian hama penyakit, Pak. Mas Firdaus, lihat ini, saya teringat ini dari komposisi ataupun kita ingin membuat perbenihan itu kan saya kira idealnya seperti ini. Betul. Ada screen house ya. Nah, yang menjadi pusat perhatian saya ini adalah pencahayaannya ya. Bagaimana kita menggunakan paranet ya. Nah, ini syaratnya seperti apa? Kalau untuk di perbenihan beberapa tanaman memang karena memang tanamannya masih muda ya, dan tanaman kopi ini merupakan salah satu tanaman C3, Pak. Nah, tanaman C3 ini adalah tanaman yang membutuhkan naungan. Ketika sudah di lahan ketika sudah di lahan juga harus ada naungannya supaya nanti hasilnya maksimal. Sama seperti pembenihannya. Nah, itu juga harus kita jaga supaya tidak terlalu tinggi intensitas cahaya matahari yang masuk, sehingga nanti bisa menyebabkan tanamannya menjadi stres seperti itu. Nah, untuk yang kita pakai mungkin di sini paranetnya itu berkisar antara 70-60% sehingga cahaya mataharinya itu bisa berkurang seperti itu. Jadi tingkat kepadatannya itu tadi 60-70%. Ya.
Jadi bisa mengurangi cahaya matahari yang masuk sekitar 30-40% ya. Oke, saya kira ini penting. Betul. Karena ini kaitannya dengan bagaimana kehidupannya si benih yang kita kembangkan ya. Ini sama aja ini untuk Robusta Arabica, sama Pak. Cukup itu ya. Kalau ada yang tertarik, ini tertarik dan tentunya di sini di BRMP3 ini di Pakuwon ya. Sukabumi, jaraknya dari Jakarta itu berapa jauh kira-kira itu? Kurang lebih 60 kilo, nggak terlalu jauh. 60 kilo ya perjalanan. Udah ada tol, jadi cuma 1 jam mungkin. 1 jam. Nah, ke sini bisa datang ke sini. Nah, gimana caranya ini untuk mendapatkan? Caranya mungkin bisa menghubungi tim kami, Pak ya. Untuk menghubunginya mungkin yang paling mudah bisa melalui website BRMP3. Di sana ada nomornya atau kalau misalnya lebih simple lagi bisa melalui Instagram, Pak. Bisa DM ke Instagram, nanti bisa disambungkan ke bagian UPBS Tanaman Industri dan Penyegar. Sudah ini kan lebih dengan sosial media, Pak. Kan saya kira tidak sulit. Betul. Ya, mari ditelusuri melalui sosial media. Kata kunci ada BRMP ya. BRMP3 akan dapat, ini luar biasa. Ini saya kira menarik sekali ini bagaimana kita mendapatkan informasi ya. Mas Firdaus, kopi ini ditentukan sekali lagi oleh benih yang digunakan. Mulai dari jenisnya, varietasnya dan kualitas dari benih tersebut. Harus luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih sama-sama, Bapak. Mas Firdaus berbagi untuk kita semua di Bincang Kedai Hijau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya jadi tahu banyak tentang kopi ini. Ya, kita mengikuti obrolan yang saya kira sangat produktif ya. Selama kurang lebih setengah jam kita dapat banyak hal, terutama bagaimana mendapatkan benih yang baik ya, melalui tadi banyak trik-triknya ya. Untuk bisa mendapatkan benih yang sehat tadi. Juga jelas, yang paling penting adalah jelas varietas atau varietasnya, sehingga ada kebenaran varietas di sini, ada kemurnian juga nanti bisa kita lihat dari ciri-ciri daun ataupun tanamannya. Nah, dari benih ini maupun nanti keterwarisannya. Ini saya kira kunci dari mendapatkan benih yang bermutu. Saya kira kita sudah mengikuti, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan lebih ke mengedukasi kita semua. Makasih sekali lagi. Ciao.